A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'asr, demi masa, demi waktu asar. Boleh juga diterjemahkan demi detik. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, itu pasti sungguh dalam kerugian. Ya, illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, beramal kebaikan, wa tawassaw bil haqq, ya, saling memberikan nasihat atau nasihat menasehati. Ini terkenal dengan kalimat tausiah, menasehati bil haqq, dengan kebenaran, ya, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Surah Al-Asr. Surah ini termasuk Makkiyah, ya, artinya turunnya di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Ini surah terpendek dalam Al-Quran. Ada beberapa surah yang terpendek, di antaranya adalah surah Al-Kautsar, surah Al-Asr. Ini surah terpendek. Jumlah ayatnya sama, 3 ayat. Ya, surah terpendek. Tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Imam Syafi'i pernah mengatakan, seandainya, ya, manusia mau bertafakkur, bertadabbur tentang isi kandungan Al-Quran, cukuplah surah ini mewakili seluruh isi Al-Quran. Nah, ini saking hebatnya surah Al-Asr ini. Ini ungkapan Imam Syafi'i. Ya, cukup surah Al-Asr ini mewakili 30 juz dalam Al-Quran, mewakili 114 surat dalam Al-Quran. Saking kandungan maknanya luar biasa. Artinya kalau kita menggali isi kandungan surah Al-Asr, walaupun surahnya pendek, ini nggak cukup sampai waktu syuruk ini. Mungkin sampai zuhur, sampai sholat Jumat baru selesai. Kalau misalnya, ya, kita ingin menggali lebih dalam lagi. Karena semakin kita menggali isi Al-Quran, maka semakin kita menikmati, oh ternyata benar-benar ini mukjizat. Kalau dulu kan Nabi Musa, mukjizatnya diperlihatkan oleh Allah dengan tongkatnya, membelah lautan menjadi ular. Ya, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tidak selamat dari kobaran api yang membakarnya. Nabi Daud dengan kekuatannya bisa membuat tangan besi, ya, baja dibelokkan atau dirapihkan menjadi pisau dan sebagainya dengan tangannya sendiri. Kemudian Nabi Sulaiman dengan kerajaannya. Nah, kita membaca Al-Quran ternyata benar-benar mukjizat kalau kita bertadabbur, ya, bertafakkur. Ya, jadi bukan hanya kita membaca, tapi mencoba memahami lalu menghayati isi kandungannya, maka kita akan menemukan benar ini Al-Quran adalah mukjizat. Artinya inilah firman Allah, Allah yang berkata, Allah yang ngomong. Makanya sampai Imam Syafi'i pun mengungkapkan kalimatnya seperti ini. Cukup surah Al-Asr ini mewakili 30 juz Al-Quran, mewakili 114 surah dalam Al-Quran. Saking hebatnya kandungan maknanya. Diriwayatkan oleh Amr bin As, sebelum masuk Islam, berjumpa dengan seorang yang ngaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab. Saat itu Musailamah Al-Kadzab berkata, wahai Amr, apa yang diturunkan Tuhanmu, ya, kepada temanmu di Mekah itu? Wah, jadi maksudnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr ibnu As menjawab, wal 'asr innal insana lafi khusr, ya, ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mendengar jawaban Amr ibnu As seperti itu, Musailamah Al-Kadzab diam sejenak, termenung.
Kemudian dia mengangkat kepalanya diangkat. Lalu dia berkata, namanya juga nabi palsu. Apa kata ungkapannya? Telah datang kepadaku satu surah seperti surah itu. Lalu dia ngomong begini, ya wabar, innama anta uzunani wassodar watarika hikru pakor. Musailamah membuat satu ayat, membuat satu surah yang serupa dengan surah Al-Asr dengan segi bahasa, gaya, dan bunyi akhir kalimatnya. Tapi ternyata surah yang dibuat namanya Al-Kazzab, pendusta, Al-Musailamah, nabi palsu, tidak mempunyai makna yang benar, makna yang mendalam seperti surah Al-Asr ini. Setelah membaca surah itu, Musailamah pun berkata, wahai Amr, bagaimana pendapatmu? Apa Amr ini ngomong? Amr bin As, demi Allah, sesungguhnya engkau tahu betapa aku pun tahu bahwa engkau itu adalah pembohong. Aku tahu, engkau pun tahu, engkau itu adalah pembohong, pendusta. Jadi dia membuat satu surah, ya, seperti surah Al-Asr. Ya wabar, artinya nggak jelas itu apa itu. Nah itulah Musailamah Al-Kazzab. Ya, sama seperti orang-orang yang ngaku-ngaku nabi. Ya, jangankan di zaman nabi dulu ya, zaman sekarang pun sampai sekarang masih ada orang yang ngaku nabi. Dulu ada namanya Musaddiq, dapat wahyu di Gunung Bunder. Di Bogor katanya dapat wahyu. Musaddiq itu kan pelatih badminton ya, dapat wahyu ya di Gunung Bunder. Kalau kita ke Gunung Bunder paling ngapain, Pak? Dapatnya dapat tales ya. Dapat wahyu, ya Allah Akbar. Lalu ada lagi siapa, Sayuti dapat wahyu ya. Tukang cukur dapat wahyu. Aneh ini ya. Tukang cukur dapat wahyu. Ada lagi di Jakarta tuh siapa, Roy. Ya si Roy namanya ya. Ya, dapat wahyu katanya. Banyak pengikutnya. Ada lagi Tugimin, ngaku nabi. Ya. Ngaku nabi. Jangankan ngaku nabi, jadi Al-Mukarram pun enggak pantas. Ya kan ya, coba ya. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Ki Haji Tugimin, orang pantas. Apalagi kalau kita baca salawat. Dan kalau baca salawat kan enak, sallu ala Muhammad kan enak. Sallu ala Tugimin, orang pantas banget ya. Nah, ini aneh. Jadi bukan hanya di negeri kita ngaku nabi, di zaman nabi pun sudah ada namanya Musailamah Al-Kazzab. Nah, dia membuat satu surah kayak seperti surah Al-Asr, ya wabar tadi. Tapi nggak ada maknanya. Maknanya nggak ada sama sekali, nggak ada mengandung makna yang luar biasa. Karena inilah pentingnya kita, ternyata Al-Quran ini adalah benar-benar firman Allah, ungkapan Allah, perkataan Allah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat ya mengungkapkan ya, karena agungnya surah Al-Asr ini, karena istimewa surah Al-Asr ini, para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Al-Asr ini sebagai surah perpisahan. Jadi kalau misalnya sahabat ini ketemu lalu habis salaman, sebelum berpulang, sebelum berpisah membaca surah Al-Asr. Makanya kan kalau kita kan kalau pengajian di TPA itu habis selesai ngaji surah Al-Asr dibaca. Dan itu memang dilakukan oleh para sahabat. Dalam Mu'zamul Jawaiz karya Ali bin Abi Bakar Al-Haisami disebutkan, an Abi Madinah Ad-Darimi qala kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ijal taqiya lam yatafarraqa hatta yaqra ahaduma 'alal akhar wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, dari Abu Madinah Ad-Darimi, ia berkata, jika dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, mereka tidak akan berpisah sebelum salah satu dari mereka atau keduanya membaca surah Al-Asr. Jadi kalau sudah ketemu, salaman, ngobrol dan sebagainya, ngongko kemana-mana gitu, ngalor ngidul, udah selesai, kita pulang,
kita berpisah, sahabat itu membaca surah Al-Asr. Kalau kita boro-boro ya. Nah, ini diantaranya keistimewaan surah Al-Asr ini dibaca oleh sahabat. Kalau berpisah selalu membaca surah Al-Asr ini. Riwayat lain ya dari Ad-Darimi ya berkata, Ad-Darimi qala kana rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idzal taqira ada ayatafarraqa qara'ahdum suratul Asr. Ya. Summa salima haduma 'alal akhar au 'ala sahibi summa tafarraqa. Dari Ad-Darimi, jika dua orang sahabat Rasulullah saling bertemu lalu mereka ingin berpisah, salah satu dari mereka membaca surah Al-Asr lalu mengucapkan salam kepada yang lainnya atau kepada teman ngomongnya, barulah kemudian keduanya berpisah. Nah itu, ini etika adab berpisah ya, setelah bertemu adalah membaca surah Al-Asr. Apalagi kalau pertemuan, pengajian, rapat, musyawarah berdua aja ya, setelah salaman, setelah ngobrol kita bertamu, ngopi ya, dengan macam-macam lah ya, kita bertamu, selesai itu baca Al-Asr. Ini sunnah sahabat Rasulullah SAW membaca ini. Saking hebatnya surah Al-Asr ini dibaca setiap perpisahan, baik berduaan, bertiga atau kelompok ya, musyawarah, rapat kerja, raker, musyawarah ya, atau apalagi pengajian lah. Kalau pengajian kita baca Al-Asr di selesai pengajian, ini sunnah ya. Nah ini diantaranya riwayat-riwayat tentang surah Al-Asr. Nah sekarang isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu asar, demi masa ya. Almarhum Ustaz Arifin menerjemahkan wal 'asr ini demi detik. Nah, kenapa dia menerjemahkan demi detik? Karena saking pentingnya waktu itu ya. Jadi orang itu kan hidup dalam waktu ya, 24 jam dalam sehari ya kan, 7 dalam seminggu, 30 atau 29 kalau dalam hitungan Hijriah dalam sebulan. Kita hidup dalam waktu. Nah, waktu dunia ini berbeda dengan waktu akhirat. Yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa 1000 tahun dunia itu baru 1 hari akhirat. Jadi kalau sekarang tahun 2021, di akhirat baru 2 hari. Masya Allah. Jadi kalau umur kita misalnya ditakdirkan oleh Allah 60 tahun. Nah 60 tahun. Itu berapa menit itu di akhirat? Berapa menit Pak? Kan 1000 tahun hanya 1 hari. Berarti kalau umur kita 60 tahun, berapa menit? Hanya sekian detik, sekian menit kan? Ya Allah, ya nggak ada apa-apanya. Allah Akbar. Jadi makanya orang beriman itu bisa memanage, mengelola waktu. Karena kita hidup dalam waktu. Sebuah ungkapan ulama, al-waktu kasaib, waktu itu adalah pedang. Ya, waktu itu adalah pedang. Makanya dalam Islam ini setiap ibadah itu ada waktunya. Sholat, puasa kan ada waktunya. Zakat, haji, semua ibadah itu ada waktunya. Sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan ketentuan-ketentuannya kan. Ya, zuhur itu di waktu setelah bayangan, kita tidak menginjak bayangan itu ya, karena sudah lewat. Nah sudah lewat, nanti waktu berikutnya waktu asar gitu kan. Kalau sekarang sih udah ada jam ya. Kemudian setelah itu puasa ya, ada puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah kemarin Arafah di bulan Zulhijjah, ada puasa Muharram, Asyura. Nah itu waktu tuh ya kan. Ya kemudian ada juga ibadah zakat. Nah zakat ini kan ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu waktu juga. Idul Kurban ketika hari raya Idul Adha waktu. Kemudian juga haji dilakukan di bulan Zulhijjah. Jadi nggak bisa dilakukan di bulan Muharram ibadah haji, nggak bisa, kecuali umroh ya. Nah jadi ibadah-ibadah itu mengenal waktu. Nah hidup kita pun 24 jam ini kita manfaatkan untuk apa?
Jadi ada orang 24 jam ini bisa mengurus jutaan manusia, ribuan manusia. Ada orang yang 24 jam ngurus diri sendiri aja nggak bisa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia tidak bisa mengelola waktu, tidak bisa mengatur waktu. Ya kan? Orang ada yang seorang tapi bisa mengelola ratusan orang. Contohnya seorang kiai yang punya pesantren, ya kan, seorang rektor, seorang kepala sekolah, seorang punya perusahaan besar, seorang kepala negara yang adil bisa mengurus rakyatnya, yang tidak ada yang kelaparan. Ya kan, bahkan Umar bin Khattab itu langsung ngangkat makanan untuk orang yang kelaparan, sampai ngangkat sendiri. Ketika pas pampresnya bilang enggak usahlah, ini kau ini khalifah, saya Allah akan meminta pertanggungjawaban saya. Bayangkan coba. Ya, jadi bagaimana Umar bin Khattab itu nangis ya ketika ada seorang ibu-ibu yang memasak batu untuk anaknya. Bukan memasak makanan, memasak batu. Kenapa memasak batu? Karena nggak punya makanan. Anaknya udah berapa hari nggak makan. Supaya anaknya tidur, dibohongin oleh ibu itu, oleh ibu anak yatim piatu janda itu. Dia masak batu sampai anaknya pules. Ya Allah, kenapa engkau berbohong, hai ibu? Ya, saya nggak punya apa-apa, hai Pak. Saya punya pemimpin yang zalim sama rakyatnya saya. Padahal itu yang diajak ngomong itu adalah Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab langsung pulang, langsung ngambil makanan untuk ibu itu. Ya Allah, ya Rabbana. Itulah luar biasanya pemimpin. Ya, bisa mengurus ribuan orang dengan adilnya. Ya, itulah. Jadi ada orang yang waktu itu nggak bisa dia manage, dia bisa kelola. Makanya kita ada waktu-waktu. Coba kalau kita biasa sholat tepat waktu, Pak, di awal waktu, berjamaah di masjid atau di musola, maka setiap apapun yang kita lakukan itu pasti tercapai. Targetnya ada target mingguan, bulanan, ya. Apalagi orang yang bisnis, ya, orang yang mengelola bisnisnya itu, ya. Jadi targetnya apa nih? Tahun ini apa? Tahun ini apa? Ya, punya targetnya. Ya Allah, ya Rabbana. Seperti itulah umur kita ini diberikan oleh Allah sangat singkat sebenarnya untuk melakukan kebaikan. Tetapi bagaimana umur yang singkat ini bisa bermanfaat, lalu bisa berarti untuk hidup selama-lamanya. Makanya wal as, demi waktu, demi asal. Apa maksudnya? Dalam tafsir dijelaskan Allah bersumpah dengan waktu ini. Pertama tujuannya mengingatkan pentingnya mengatur waktu, memanfaatkan waktu, menggunakan waktu, ya, untuk hal yang bermanfaat. Ya, 24 jam dalam sehari, ya, bisa bermanfaat. Allah hidupkan kita 24 jam. Tapi kalau kita sholat, ya, ini kan macam-macam. Orang ada yang sholat, ya, 5 menit. Standar kita 5 menit lah, ya. Ada yang 7 menit. Ada yang 10 menit. Ada yang mungkin cuma 2 menit selesai. Ada yang mungkin 1 menit bisa selesai. Itu bocah TPA. Sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, waduh, nggak jelas gerakannya. Ternyata jelas kalimatnya itu selesai sholat. Alhamdulillah. Dan kira-kira ya, kalau kita pukul rata-rata sholat 5 menit. Allah kasih napas kita, jantung kita, ginjal kita, paru-paru kita. Wah, nikmat ini nih. Ya Allah, rasanya malu sama Allah kita, ya. 24 jam kita bernapas yang kita nggak pernah bayar itu. Coba sekarang oksigen harganya berapa? Orang-orang yang terpapar tuh kan beli oksigen. Sekarang katanya dulu waktu lagi sampai 5 juta katanya oksigen. Saking mahal-mahalnya, saking susah-susahnya tuh. Ya. Nah itu, kita napas nih, Masya Allah. Tapi kita cuma 5 menit dalam sholat kita, berarti berapa menit? 25 menit. Nah, 20 menit. Nah, itu 25 menit itu baru sholat wajib doang. Ya, belum sholatnya yang lain-lain, ya. Kita anggaplah 30 menit tambah sholat qobliyah ba'diyah. Tambah lagi nanti. Nah, kita anggaplah 1 jam. 1 jam. Berarti 23 jam kita tidak sholat, tidak ibadah kepada Allah. Tapi orang yang beriman
bagaimana menggunakan waktu itu bisa beribadah. Jadikan setiap helaan napas, detak jantungnya bernilai di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Ya, ada 3 yang menyebabkan seseorang itu memanfaatkan 24 jam dia hidup tapi bernilai ibadah. Ya, bernilai ibadah. Dan ibadah itu jangan artiin sholat doang. Ya, seluruh aktivitas kita yang baik itu bernilai ibadah. Syaratnya 3. Nah, kita singkat NCT. Niat, cara, tujuan. Niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridha Allah, maka helaan napas, detak jantung kita itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah. Contoh kita bekerja nih ya, kita dagang, kita usaha, niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tidak bohong, tidak menipu, tidak zalim, tidak riba, ya kan? Kemudian tujuannya mencari ridha Allah, maka dagang itu bernilai ibadah. Kita bekerja di kantor, niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tidak korupsi, tidak bohong, tidak zalim dan sebagainya. Kemudian tujuannya mencari Allah, maka bernilai ibadah. Ya, ada nilainya di hadapan Allah. Nah, itulah waktu. Jadi orang beriman jadikan potensi waktu 24 jam itu bernilai ibadah, ya. Kemudian tujuannya kenapa Allah bersumpah dengan al-asr? Karena agar kita memperhatikan waktu itu terus berjalan. Ya kan, dulu kita masih bayi, kemudian jadi anak-anak balita, kemudian setelah itu meningkat lagi, sekolah, pesantren dan sebagainya, meningkat lagi menjadi remaja, lalu dewasa, setelah itu berkeluarga, punya anak, setelah punya anak punya cucu, kemudian tua, lama-lama mati ya. Nggak ada yang nggak mati. Semua kita ini nanti 100 tahun lagi udah nggak ada nih. Ada yang 100 tahun lagi masih di musola Ridho? Nggak ada. Kalau ada wah luar biasa. Pak RT ya, 100 tahun lagi. Berarti sekarang umurnya 40 misalnya, 140 tahun. Waduh, hebat amat ya. Ya Allah. Lalu siapa yang menempati musola Ridho nanti? Cucu, anak kita juga mungkin sudah mati kali ya. Bisa cucu lah, cucu. Mungkin cicit kita kali ya. Ya Allah ya Rabb. Begitulah cepatnya waktu. Tahu-tahu nggak kerasa. Sekarang udah punya anak, sekarang udah punya cucu. Tahu-tahu, sudah tua, beruban. Akhirnya matanya sudah mulai rabun, ya kan? Makannya bubur, ya sudah dekat ke kubur, ya Allah. Nah, inilah waktu itu dinamis. Waktu itu dinamis. Waktu terus berjalan. Makanya kita jangan sampai di asaif tadi, dihunus oleh pedang waktu, ya. Kemudian ada ulama yang menjelaskan kenapa disebut al-asr dalam tafsir. Asar itu kan waktu asar. Waktu asar itu waktu menjelang maghrib. Jadi waktu setelah maghrib. Jadi waktu menjelang terbenamnya matahari. Ini mengisyaratkan apa? Bahwa penyesalan, kerugian akan disadari karena waktu itu tinggal sangat sedikit lagi, sangat singkat lagi. Udah waktunya. Jadi rasanya jangan sampai kita salah. Ada orang tuh ada tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya, makin jadi apa? Ya kalau makin jadi yang baik ya alhamdulillah. Kan ada orang makin tua makin maksiat. Udah tua-tua sukanya masih dangdutan, aki-aki masih jogetan. Astagfirullahalazim. Enggak ingat kuburan berarti ya. Ya Allah ya Rabbana. Nauzubillahi min zalik. Ya, udah beruban, udah bongkokan masih joget, masih suka itu? Ngasih-ngasihin duit. Nyawer-nyawer, astagfirullahalazim. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Makanya sudah waktu asar, udah maghrib, masih aja ya Allah ya Rabbana. Nah karena itu mahalnya waktu ini, orang barat mengatakan the time is money. Waktu itu adalah uang. Nah kalau kita orang beriman, waktu itu adalah ibadah. Nah kalau orang kafir, waktu adalah uang. Makanya luar biasa dia menjemput uang setiap saat. Ya, menjemput uang, bahkan dia mencari menghalalkan segala cara, yang penting dapat fulus.
Ada ungkapan ada fulus mulus, nggak ada fulus maufus. Nauzubillahi min dzalik ya Allah ya. Nah itu makanya pentingnya waktu ya. Jangan sampai kita ditibas oleh waktu ya. Kita diberikan oleh Allah umur yang sangat pendek ya. Amal sangat pendek ya. Mungkin sepanjang-panjangnya umur manusia sekarang paling 100 tahun. Itu udah jarang banget itu ya. Tapi kan 100 tahun di waktu di akhirat hanya berapa menit, hanya berapa jam. Ya kan tadi saya ungkapin 1000 tahun 1 hari. Jadi sekarang tahun 2021 berarti baru 2 hari di akhirat. Sangat singkat banget ya. Allah Akbar. Nah makanya di alam kubur tuh Pak, kan alam barzah, alam penantian. Itu sampai kapan kita setelah kita mati di alam kematian sampai kiamat. Seandainya kiamat tahun 10.000 misalnya, kita udah mati nih di alam barzah masing-masing kan, di alam kubur satu-satu, semuanya di alam kubur. Bisa bapak-bapak duluan, saya belakangan. Ya Pak ya. Nah di kuburan tuh ya, Bang Komar kan kelihatannya duluan ya. Pokoknya mati semua kan di alam kubur. Nah kita nunggu nih, nunggunya sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau kiamat tahun 10.000, kalau seandainya 100 tahun 100.000 ya bisa jadi kan. Ya berarti kita nunggu sampai kiamat. Nah, ngapain kita di alam kubur? Ada 2, ada raudhah min riyadil jannah, ada khufrah min khufratin niran. Ada orang yang mendapatkan taman surga, ada yang mendapatkan siksa perskot sebelum nanti disiksa di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Ada yang tidurnya seperti pengantin. Tahu tidur pengantin? Bapak suka ngerasain pengantin kan? Ya, karena sudah nikah semuanya kan. Gimana Pak? 20 ya itu 12 jam itu kayak udah subuh, padahal baru juga maghrib kok udah subuh gitu ya. Baru tadi isya kok udah subuh. Singkat banget gitu. Itulah tidurnya orang yang raudhah min riyadil jannah di alam barzah. Nah, kita ingin itu tuh. Ingin tidur seperti pengantin. Mudah-mudahan kita semua dapat itu semua. Amin ya Allah. Makanya manfaatkan waktu yang Allah berikan ini dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, innal insana lafi hus, ayat yang kedua. Sesungguhnya manusia itu lafi. Kalimatnya ini coba perhatikan. Kalau kita belajar ilmu nahu, ada 2 taukid di sini. Pertama inna, kedua lam taukid lafi kan. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ini Allah mengungkapkan kalimat manusia, bukan innal mu'minun. Bukan innal muslimun, muslimun bukan, tapi innal insan. Kalau manusia siapapun dia, mau beriman, mau kafir, mau munafik, mau zalim, semua manusia la fi husrin, itu pasti sungguh dalam keraguan-raguan. Ya, kerugian, rugi apanya? Rugi ya waktunya, rugi dirinya, rugi, semuanya rugi ya, kalau dia tidak bisa memanfaatkan yang al-asr tadi, tidak menggunakan al-asr tadi, tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin ya. Dalam surah Al-Anfal ya Allah jelaskan ya, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa ijatulat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, manusia yang rugi itu dijelaskan oleh Allah ya, kecuali ilal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Ya, semua manusia rugi, seluruh dunia ini manusia rugi kecuali yang beriman. Iman ini kan macam-macam. Ada iman yazid wa yankus, ada iman yazid wa la yankus, ada iman la yazid wa la yankus. Nah, ini macam-macam nih. Ini pembagian iman menurut Imam Abu Hanifah. Yang pertama yazid wa yankus. Kita ini nih, apa itu? Kadang naik, kadang berkurang. Ya, naik ketika ngaji nih, lagi naik nih. Ketika di rumah kurang lagi, apalagi kalau maksiat udah dah kurang itu makin berkurang ya. Iman naik dan turun ya, naik dan berkurang, bertambah dan berkurang. Yang kedua iman
La yazid wala yankus. Naik terus, tidak pernah berkurang. Naik terus. Siapa ini? Imannya orang yang istiqomah. Para nabi, para rasul, ya kan? Para waliullah, para kekasih-kekasih Allah itu naik terus imannya. Apapun yang dialaminya, goncangan ekonomi kah, goncangan dirinya lah, imannya naik. Semakin banyak goncangan yang dialami, hambatan, semakin naik imannya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad SAW, imannya selalu naik. Apa yang dialami naik terus imannya. Nabi Ayub sekalipun naik ya. Itu Nabi itu. Imannya para Nabi, para waliullah. Kemudian yang ketiga, iman yankus wala yazid. Terus turun, tidak naik. Iman orang munafik, orang yang ahli maksiat, yang suka dengan maksiat itu turun. Dulunya dia beriman, tapi karena dia maksiat, akhirnya lama-lama turun. Nauzubillahi min zalik. Imannya orang yang koruptor, imannya orang yang pezina, imannya orang yang pemabok, imannya orang yang zalim turun terus. Bahkan bisa jadi dia menikmati maksiatnya. Ya, menikmati maksiat, menikmati korupsinya, menikmati zinahnya, menikmati maboknya, sudah nikmat dengan kemaksiatannya. Nauzubillahi min dzalik. Ini iman yang orang-orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu kita jaga iman ini. Ilal ladzina amanu. Bagaimana supaya menstabilkan iman? Dalam surah Al-Anfal tadi yang saya bacakan. Ya, pertama adalah menstabilkan iman. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dia berzikir kepada Allah, apabila disebut nama Allah, tersentuh hatinya, gemetar hatinya. Nah, tersentuh hatinya itu apa maksudnya? Ketika ada suara muazzin, tersentuh, bergetar, maka dia bersegera meninggalkan aktivitas dunianya. Tersentuh hatinya. Kemudian yang kedua, wa ijatulat alaihim ayatuz zadatum, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ini kita kan lagi ngaji nih, iman kita naik lagi. Sama dengan handphone. Handphone itu bisa digunakan kalau dicas. Ya, cas supaya 100%, bagaimana? Ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi. Ya, kita ngaji, makanya iman semakin naik lagi. Ya, iman naik lagi, full. Jadi full terus imannya. Kalau nggak ngaji, turun lagi imannya. Ya. Zadatum, dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kemudian yang ketiga, wala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang imannya yang mantap, dia selalu bertawakal kepada Allah. Dalam rezekinya bertawakal, dalam usahanya dia bertawakal, dalam kehidupannya dia bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal, pasti Allah cukupkan kebutuhannya. Nah, masalah kita yakin atau enggak. Dulu pernah saya belajar kepada seorang yang enggak disebut kiai. Ya, dia menulis buku dan dia mengajarkan, disebut dengan manajemen tawakal. Memanage tawakal, mengelola. Kalau agim kan manajemen qalbu. Wah, ini seorang, dia enggak disebut ulama, enggak disebut kiai, ahli teknologi, ahli komputer. Ya, wah hebat banget, komputer yang mati bisa jadi hidup. Ya, ahli IT. Ya, tapi hebat banget ilmunya mendalam karena taqarrub ilallah. Jadi ada namanya ilmu lewat kedekatan dia kepada Allah, lewat tahannus namanya. Tahannus itu dia berdiam diri, berzikir kepada Allah, lalu mendapatkan ilmu namanya manajemen tawakal, mengelola tawakal. Nah, apa itu? Dalam penjelasan yang saya masih ingat, ini ternyata ketika kita mampu memanfaatkan, mengelola tawakal, hidup ini akan sukses. Dalam soal rezeki, dalam soal rumah tangga, dalam soal kehidupan, kita lagi sakit, kita manage, kita kelola itu tawakal. Allah berikan namanya tawakal. Makanya jaminan Allah, wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Surah At-Tolak ayat 3. Siapa orang bertawakal, Allah cukupkan kebutuhannya. Kebutuhan rezekinya, kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan anaknya, kebutuhan hidupnya. Dia sakit, Allah sembuhkan dengan tawakal. Nah, kalau menurut dia nih, tawakal itu di awal, bukan di akhir. Kalau kita kan seringkali tawakal itu di awal. Nah, ini orang awam. Apa itu di awal? Apa dia tawakal itu di akhir ya?
yaitu kita pertama berusaha dulu. Setelah berusaha berdoa. Setelah berdoa husnuzon, baru tawakal. Jadi tawakal itu diakhirkan. Nah, kalau menurut seorang yang dekat kepada Allah ini, saya tidak sebutin namanya sebagai bentuk menutupi karena dia tidak mau terkenal. Tawakal itu di awal. Orang kalau sudah tawakal pasrah pasti dia akan ikhtiar. Orang kalau yang tawakalnya hebat pasti dia akan berdoa. Orang yang tawakalnya mantep pasti dia husnuzon kepada Allah. Jadi tawakal dulu ternyata. Wah, kalimatnya beda nih ya. Kenapa? Karena memang sudah dekatnya kepada Allah ini sudah luar biasa. Nah, seperti Kiai Haji Mufassir misalnya ya. Beliau kan tawakalnya luar biasa. Kalau dia makan, yang dia tanam. Kalau dia minum, yang ada di sumurnya. Dia nggak mau minum yang ini nih, yang merek begini. Ya, dia tidak mau makan kayak kita gitu. Kita kan makan sembarangan. Makan Indomie lah, makan mie lah, makan inilah, ya makan macam-macam gitu ya. Dia nggak mau. Yang dia makan yang dia tanam itu. Masya Allah, kita udah susah lah kalau begini. Nah, kalau kita kondangan, kita acara. Ini untuk menjaga hati sebenarnya. Ya, riyadhah namanya kalau bahasa tauhid itu riyadhah. Latihan dalam kedekatan kepada Allah. Nah, ini perlu peningkatan keilmuan, peningkatan ketaatan namanya. Nah, tawakalnya di awal tuh. Kalau kita kan tawakalnya di akhir. Nah, tapi kalau orang tawakalnya sudah kuat, Pak, Masya Allah, yaitu rezekinya itu mengalir deras. Ya, seperti beliau kan, setiap hari ada aja yang datang, amplopnya banyak banget. Tapi apakah buat dia? Bukan. Buat fasilitas umum, buat pesantren, buat masjid, buat jalanan, buat umum lah. Untuk dia ya, yang dia makan yang dia itu. Yang dia punya pakaiannya pun cuma 2. Kalau gitu kan pakaian selemari. Iya kan? Ustadz juga apalagi tuh Ustadz, pakaian macam-macam. Wah, kadang-kadang kurang, beli lagi lemari lagi, pakaian lagi. Allahu Akbar. Itu hisapnya tuh Pak lebih berat lagi nanti kan. Kadang-kadang bingung, besok undangan pakai baju apa ini? Padahal pakaiannya banyak banget. Kalau kita masih mending ya, orang perempuan ya. Ya, dulu ada viral dia. Ya, bajunya banyak padahal ada 3 lemari. Mau kondangan bingung ngomong lebih suami pakai baju apa ya? Padahal banyak banget. Akhirnya suaminya marah, itu semua pakaian di lemari itu diambil, dilemparin ke wajahnya. Allahu Akbar. Hisapnya itu berat tuh, Pak. Nah, tawakal di awal, kita di akhir nih ya. Tapi memang susah nih kalau belajar ini. Nanti ada ilmu yang namanya tazkiyatun nafs, tazkiyah qalbu. Ya, nanti insyaallah suatu saat di Qalbun Salim akan ada pengajian setiap minggu dan setiap bulan dan akan mengkaji khusus itu. Makanya namanya kenapa Qalbun Salim? Kan untuk menjaga hati ya. Nah, ciri orang beriman tadi innal insana ilal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Pertama disebut nama Allah tersentuh, dibacakan ayat Allah bertambah. Yang ketiga tawakal kepada Allah. Kalimatnya kan tawakal. Ya Allah, tawakal itu mewakilkan Allah sebagai penjamin rezekinya, penjamin kehidupannya, penjamin segala-galanya. Nah, itu namanya tawakal. Kemudian bagaimana lagi cirinya dalam soal Anfal ini Allah jelaskan ini namanya tafsir ayat bil ayat. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh Allah dalam surah yang lain, yaitu alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman adalah orang yang mendirikan sholat. Ini pasti sholat dia. Makanya dalam hadis bainal mu'min wal kafir as-sholah. Membedakan orang mukmin dengan orang kafir adalah sholat. Kita jaga nggak sholat kita? Kalau kita jaga sholat, berarti kita beriman. Kalau nggak dijaga sholatnya nggak beriman. Harus kita jaga sampai mati, Pak. Karena awwalu ma yuhasabu as-sholah. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sholat kita diterima, seluruh amal ibadah kita diterima. Sholat kita ditolak, seluruh amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan sholat. Kemudian ciri yang berikutnya, wa mimma razaqnahum, itu sebagian rezekinya dia yunfiku, dia infakkan. Sebagian. Kalimatnya sebagian. Hebatnya Abu Bakar As-Siddiq bukan sebagian, Pak. Seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Sayyidina Abu Bakar sahabatku, kenapa engkau berikan seluruh hartamu di jalan Allah? Bagaimana dengan istrimu, anak-anakmu, keluargamu? Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah. Jawabannya begitu. Coba Bapak begitu, Pak.
Seluruh harta kita nih di rumah kita kasih semua untuk pesantren, misalnya untuk masjid, untuk musola. Gimana kira-kira? Susah gitu ya. Itulah imannya, ukuran imannya Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh hartanya. Kalau Abu Bakar ya, kalau Umar separuh hartanya. Kenapa dia separuh hartanya? Karena dia masih mikirkan anaknya, istrinya, dia separuhnya, 50%. Tapi yang Allah minta hanya 2,5% sebenarnya, 2,5%. Kita 2,5% aja berat, Pak ya. Ya, kalau negara kita nih pajaknya bukan 2,5%, Pak. Ada yang 10%, ya. Ada yang 20% bahkan, nauzubillah. Bahkan saking ini negeri kita ini ternyata dijajah oleh pemimpin kita. Negeri yang makmur itu sebenarnya nggak ada pajak. Nah, negeri yang rusak itu adalah setiap pajak terus pajak lah. Sama aja dulu ketika negeri kita dijajah oleh Belanda. Kenapa? Dijajah oleh Belanda. Makanya Belanda. Sekarang kan negeri kita yang ngutang siapa? Bagaimana supaya bayar hutang? Pajak lagi, pajak ini, pajak tanah, pajak rumah, pajak motor, pajak mobil. Setiap kita belanja tuh ke mall-mall, ke minimarket pasti ada pajaknya. Semuanya pajak lagi. Allah Akbar. Ya Allah, itu berapa persen tuh? Ada yang 10%, ada yang 15%. Nah, Allah minta hanya 2,5%. Itulah namanya zakat. Ya Allah, padahal itu kebutuhan kita ya. Nah, ya jadi ayat ini ilal ladzina amanu, orang beriman adalah orang yang menginfakkan. Ya, mimma itu sebagian. Sebagian itu kalimatnya ya sebagian, bisa 50%, bisa 10%, bisa 2,5%. Ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya wakaf. Bedanya kalau zakat wajib, kalau infak sunnah, sedekah sunnah. Yaitu wakaf itu juga sunnah ya. Nah, yang wajib itu hanya zakat. Zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah yaitu. Kemudian ada kurban. Kurban juga ulama ada khilafiyah. Ada yang wajib ain menurut Imam Abu Hanifah, ada fardu kifayah menurut sebagian Imam Syafi'i, ada yang sunnah muakkad menurut jumhur ulama kurban. Nah, itu. Jadi semuanya ada ilmunya. Tapi yang penting adalah memberikan sebagian rezeki kita. Ya, ada itu nama-namanya ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mukmin. Jadi orang yang beriman ilal ladzina amanu. Kemudian yang berikutnya wa amilus sholihat. Dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh itu macam-macam. Tadi saya jelasin, amal soleh itu amal kebaikan. Menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Jadi ada orang melakukan amal soleh tapi menurut dirinya nggak bisa. Jadi amal soleh itu amal yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan Rasulullah dalam hadis, dalam sunnah Rasulullah SAW. Ada namanya ibadah mahdhah, ada ghair mahdhah. Ada ibadah yang langsung langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, ya kan? Ya, zikir, baca Al-Quran. Ada ibadah yang sosial namanya. Jadi ada namanya ritual, ada ibadah sosial. Ya, ibadah sosial itu membantu, ya kan? Infak, nyantuni yatim, ya kan? Berbuat baik kepada orang lain, itu ibadah. Itu juga ibadah sosial, itu juga ibadah. Yang tadi saya sampaikan, amal soleh itu ketika niat, cara, dan tujuannya. Amal soleh. Nah, itu juga masih rugi. Ayat yang ketiga, tawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Wasiat ini apa? Ini saling, makanya kalimatnya kalau belajar ilmu yang namanya ilmu yarhamkumullah, ilmu sorob kan, fa'ala yufa'ilu tafa'ulan, ya, tawasau, nah, saling namanya. Jadi saling itu bisa jadi suatu saat ustadz yang memberikan nasihat, suatu jadi ustadznya yang diberikan nasihat oleh jamaahnya, ya, dan itu memang hukum alam, tawasau bil haq, jadi saling memberikan nasihat. Jadi nggak bisa orang itu berjalan dengan sendirinya, harus ada yang menasehati, ya, makanya ada saling memberikan nasihat. Jangan sampai kita ini cuek,
ya cuek dengan keadaan sekitar kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa orang di antara kalian melihat kemungkaran. Di kampung kita nih ada zina, ada orang berzina, ada orang yang narkoba, ada orang yang maksiat, maka rubahlah dengan tangannya. Rubah dengan tangan ini siapa ini? Yang punya kekuasaan, RT, RW, pejabat, ya, dan seterusnya sampai ke atas. Melihat kemungkaran harus dirubah. Wa illam yastati falisani. Kalau nggak mampu dengan lisan, siapa yang dengan lisan nih? Ya ustadz, kiai, ya kan? Nah kita ini nih nggak mampu. Wa illam yastati qalbi, dengan hati. Nah tidak meridhoi apa yang dilakukan orang itu. Nah kita kira-kira kemampuan yang mana nih? Makanya bagi tugas. Ya bagi tugas. Yang ngomong ustadz, yang merubah yaitu umaro. Ya umaro itu mulai dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur sampai presiden. Kalau cuek dengan kemaksiatan berarti tunggulah kehancurannya. Ya, di antara salah satu negeri itu akan dihancurkan oleh Allah adalah ketika kemaksiatan dibiarkan. Auzubillahi min dzalik. Yang terakhir, wa tawassaw bis-sabr. Saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Ya. Jadi orang itu masih rugi kalau hanya iman, amal soleh dan dakwah saja menyampaikan kebenaran. Ya, harus ada kesabaran. Apa itu sabar? Sabar itu ada batasnya. Nah, berarti nggak sabar dia. Sabar itu nggak ada batasnya. Kenapa disebut nggak ada batasnya? Karena pahalanya nggak ada batasnya. Sabar itu adalah teguh pendirian di bawah naungan Al-Quran dan hadis, di bawah naungan Allah dan Rasulnya. Sabar. Ya, makanya kalimat sabar ini dalam ayat, banyak ayat ya, diantaranya dalam surah Al-Baqarah. Ini sering dibaca nih ya. Walanabluwannakum minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal amwal was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berikan ujian kepada kita, kepada kalian semua dengan ketakutan, takut miskin, takut susah, ya kan? Takut yang takut mati, padahal kita pasti mati. Walju, lapar, ya kan? Banyak orang yang Allah uji dengan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kurang harta, ya kan? Susah mencari harta. Wal anfus, Allah uji dengan jiwa, sering sakit-sakitan. Was samarat, buah-buahan. Wa basyiri sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia orang yang sabar? Dijelaskan ayat ini, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditertimpa musibah dia berkata, kami dari Allah, kami kembali kepada Allah. Nah, sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam taat. Menjalankan perintah Allah kita harus sabar. Puasa, sholat, zakat, haji, baca Quran, ngaji harus sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Nggak mau zina, nggak mau maksiat, nggak mau berjudi, nggak mau mabok, nggak mau maksiat. Ya, sabar. Yang ketiga, sabar menghadapi masalah hidup, baik itu kesusahan ataupun sakit. Nah, itu namanya masalah hidup ya. Ya, pokoknya susah. Sabar dalam kesusahan hidup. Ya, baik sakit ataupun sulit mencari rezeki harus sabar. Ya, sabar. Nah, ini ngomong paling enak, ngamalin paling susah nih sabar ini. Ya, Pak, coba dah. Jangankan bapak-bapak, kita pun susah ya. Termasuk Ustaz pun paling susah ini adalah sabar. Makanya innallaha ma'as-sabirin ajrohum bighairi hisab. Banyak ayatnya. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah berikan pahala yang tidak terbatas buat orang yang sabar. Kesimpulannya, surah Al-Asr ringkas, padat, 3 ayat. Tapi maknanya luar biasa. Ya, pertama, bagaimana kita bisa mengatur waktu. Wal asr, demi waktu asar, demi masa, demi detik. Orang hidup pasti ada waktunya. Makanya dia menggunakan waktu sebaik mungkin. Yang kedua, manusia itu semuanya rugi kecuali pertama beriman, ya. Yang kedua beramal soleh.
Yang ketiga, saling memberikan nasihat dalam ketaatan, maksud dalam hak, ya, tawasobil hak. Yang keempat, saling memberikan nasihat dalam kesabaran, sabar ya dalam taat, sabar dalam maksiat, menjauhi maksiat, dan dalam sabar dalam menghadapi masalah hidupnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak rugi yang diungkapkan Allah dalam surah Al-Asr ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya bi barakati wa karamati wal mu'jizati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini saya khutbah di Masjid Besar Riyadhus Shalihin. Jadi kalau mau ikut sholat Jumat di Masjid Riyadhus Shalihin, nanti bersama saya insyaallah khutbah, selesai sholat insyaallah ada ada sedekah Jumat biasanya, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Hari Jumat adalah hari raya umat Islam setelah Idul Fitri Idul Adha. Karena itu manfaatkan dengan sebaik mungkin, baca surah Al-Kahfi, ya, kemudian infak, ya, sedekah hari Jumat itu pahalanya sama dengan sedekah di bulan suci Ramadan. Kemudian banyakin sholawat, ibadah bulan hari Jumat adalah sholawat. Kemudian yang keempat adalah kita perbanyak doa, karena doa di hari Jumat ini sangat mustajabah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil